Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andre Indrawan, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Padilah dari Akuntansi 3B. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan arus kas. Baik, adapun informasi laporan arus kas pada tahun 2012 seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca tahun 2011 sampai tahun 2012, di mana ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, dan perlengkapan. Di mana kas pada tahun 2011 sebesar 153.000, tahun 2012 sebesar 297.000, yang selisihnya 144.000. Kemudian ada piutang dagang tahun 2011 sebesar 117.000, pada tahun 2012 sebesar 159.000, selisihnya 42.000. Persediaan 180.000 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 150.000, yang dimana selisihnya 30.000. Yang kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan pada tahun 2011 sebesar 27.000, pada tahun 2012 sebesar 18.000, dengan selisih 9.000. Jadi total aktiva lancarnya 477.000 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 624.000, dengan selisih 147.000. Ada aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari aset tetap, akumulasi penyusutan bangunan, dan hak paten. Di mana aset tetap pada tahun 2011 sebesar 1.050.000, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1.260.000, dengan selisih 210.000. Adapun akumulasi penyusutan bangunan pada tahun 2011 sebesar 375.000, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 450.000, dengan selisih 75.000. Kemudian ada hak paten. Pada tahun 2011 hak paten sebesar 174.000, sedangkan tahun 2012 sebesar 153.000, dengan selisih 21.000. Jadi total aktiva tetap pada tahun 2011 sebesar 849.000, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 963.000. Jadi total aktivanya pada tahun 2011 itu 1.326.000, sedangkan pada 2012 1.587.000. Kemudian ada hutang. Hutang jangka pendek atau hutang lancar. Hutang dagang pada tahun 2011 sebesar 168.000, sedangkan pada 2012 sebesar 153.000, dengan selisih 15.000. Kemudian ada akur liability pada tahun 2011 sebesar 42.000, sedangkan tahun 2012 sebesar 60.000, dengan selisih 18.000. Jadi total hutang lancarnya sebesar 210.000 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 213.000, dengan selisih 3.000. Selanjutnya ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari wesel bayar jangka panjang. Pada tahun 2011, wesel bayar jangka panjang sebesar 450.000, sedangkan tahun 2012 tidak ada, jadi selisihnya 450.000. Jadi total hutang jangka panjangnya sebesar 450.000. Kalau total liability-nya 660.000 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 213.000, dengan selisih 447.000. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham preferen, modal saham biasa, premium saham preferen, saldo laba. Modal saham preferen
Pada tahun 2011 tidak ada, tapi tahun 2012 sebesar 525.000. Kalau modal saham biasanya pada tahun 2011 600.000, sedangkan pada tahun 2012 itu sama, yaitu tetap 600.000 dengan tidak ada selisih. Kalau premium saham preferen tahun 2011 itu tidak ada, kalau tahun 2012 itu 120.000. Kalau saldo laba tahun 2011 itu 66.000, sedangkan saldo laba pada tahun 2012 sebesar 129.000. Jadi total ekuitasnya pada tahun 2011 itu 666.000, sedangkan pada tahun 2012 Rp1.374.000. Jadi untuk total pasifannya 1.326.000 pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1.587 dengan selisih 261. Adapun informasi tambahan, dividen sebesar 138.000. Baik, untuk selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada tahun 2012. Adapun penjualan sebesar 1.980.000 dengan harga pokok penjualannya 1.089.000. Jadi laba kotornya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dengan hasil Rp891.000. Adapun biaya-biaya atau beban operasi sebesar Rp690.000. Jadi total biaya operasinya Rp690.000, di mana laba bersih itu dari laba kotor dikurangi total biaya operasi dengan jumlah Rp201.000. Selanjutnya membuat laporan arus kas. Laporan arus kas pada tahun 2012, di mana aktiva operasional yang pertama laba tahun 2021 sebesar Rp201.000. Kemudian ada penambahan terdiri dari akumulasi penyusutan, hak paten, penurunan perlengkapan, penurunan persediaan, dan kenaikan akut liability, di mana akumulasi penyusutan itu sebesar Rp75.000, hak paten Rp21.000, penurunan perlengkapan Rp9.000, penurunan persediaan Rp30.000, kenaikan akut liability Rp18.000. Jadi di total Rp153.000. Sedangkan pengurangan terdiri dari kenaikan piutang dagang dan penurunan utang dagang, di mana kenaikan piutang dagang itu sebesar Rp42.000 dan penurunan utang dagang sebesar Rp15.000. Jadi totalnya Rp57.000. Selanjutnya arus kas aktivitas operasional sebesar Rp297.000, di mana caranya yaitu 201.000 ditambah 153.000 dikurang 57.000 dengan hasil 297.000. Selanjutnya ada aktivitas investasi, penambahan dan pengurangan. Pengurangan terdiri dari pembelian aset tetap sebesar 210.000. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan atau pembiayaan, di mana penambahannya ada modal saham preferen dan premium saham preferen, di mana modal sahamnya 525.000 dan premium sahamnya 120.000. Jadi di total 645.000. Sedangkan pengurangannya adalah pelunasan wesel dan pembayaran dividen, di mana pelunasan wesel itu Rp450.000, sedangkan penambahan dividen itu Rp138.000. Jadi totalnya 588. Jadi arus kas aktivitas pembiayaan itu 57.000. Dari 645.000 dikurang 588 dengan hasil 57.000. Yang selanjutnya penambahan kas. Penambahan kas itu sebesar 144.000. Dan saldo akhir kas pada tahun 2019 atau saldo awal tahun 2020 itu sebesar 153.000, di mana saldo kas tahun 2020 sebesar 297.000. Sekian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.